Bapak ini, Bapak Ketua LMK. Oh jadi itu tadi sebenarnya. Ya salam kenal kepada Bapak ini ya. Mungkin sebelum kita kepada Ustadz, mungkin ada beberapa kata yang perlu disampaikan oleh Bapak. Kami persilakan. Terima kasih Ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Yang saya hormati saudara saya Pak Ustadz Imam Petrioso SSPI PSI psikolog. Beliau memberi tausiah dimana kebetulan saya minta ke musola saya untuk memberikan tausiah kepada ibu-ibu pengajian yang ada di musola saya. Yang saya hormati Ustazah sebagai pemimpin daripada Majelis Taklim di Musola Cakul. Saya cintai pada ibu-ibu Majelis Taklim yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi nikmat sehat, panjang umur. Kita sama-sama bisa berkumpul dengan kami mendengarkan tausiah dari sahabat imam. Salawat dan salam tercurah kita berikan kepada junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam buat kita dan menjaga syafaat dari nanti. Ibu-ibu majelis yang hadir di musola ini, baru kali ini kita bertatap muka. Saya adalah ketua musola Asyakur. Kebetulan saya dengan almarhum pendirinya, saudara namanya almarhum Haji Nasir, dia sudah mendahului kita. Kami bersama-sama membangun musola ini untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan RW 2, 3 dan RW yang lain. Alhamdulillah sampai saat ini yang aktif di sini untuk mengisi pengajian adalah ibu-ibu. Bahwa banyak sudah pernah saya lakukan pengajian dari 10, 5 tinggal 2. Karena kesibukan, karena bapak sibuk juga. Namun saya apresiasi pada ibu-ibu di sini. Hari itu adalah hari agama. Hari dipenuh dengan diisi dengan tausiah-tausiah keagamaan, pengajian. Jadi ibu-ibu kita di sini sibuk. Mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, oleh ibu-ibu. Sampai ada yang malam, ada yang pagi diisi oleh keagamaan. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan kepada makna dan manfaat untuk kita tertularkan kepada jemaah-jemaah yang lain. Semoga siar agama kita ini bisa lebih berkembang lagi. Kita tahu bahwa kita ini adalah penganut agama yang terbesar di Republik ini. Kita 80% adalah umat Islam. Jadi mari kita sama-sama bahu-bahu kita mempertahankan akidah kita agama Islam supaya tidak tergoyahkan. Ini tuh kita sampaikan. Kita mendengarkan nanti tausiah dari Ustaz ini. Syari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Tony selaku ketua dari Musola ya, Asyakur, yang saya hormati Ustazah Muhammad belum apa namanya, dan yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim Asyakur. Ini ngelihat seragamnya udah menyejukkan mata nih Pak. Ya, inilah jadi kalau bahasa Betawinya the power of mama nih. Kalau tadi Pak Tony sudah cerita, udah ngumpulin bapak-bapak pengajian dari 10 tinggal 5, minggu depan tinggal 3, minggu depan tinggal 2 habis ya. Kalau ibu-ibu, mama nih enggak, makin lama makin banyak. Jadi ini sebuah syukuran kan? Karena musola kita namanya asyakur. Asyakur itu artinya kesyukuran ya kan. Musola mungkin pasti almarhum Pak Nasir ada sejarahnya itu, ya kan? Mungkin istikharahnya lama itu, cari namanya mungkin lama ya, muncul ilham atau mimpi atau apa namanya asyakur. Nah jadi ini sebuah kesyukuran bahwa Indonesia ini memiliki mama gitu, ya kan? Ya ini buktinya kan begitu. Tidak hanya di Asyakur, tapi saya yakin di banyak tempat itu ibu-ibu para wanita Indonesia ini yang memperjuangkan, bahkan membuat Indonesia tetap ada. Betul nggak ibu-ibu? Pak Tony kebayang nggak Pak kalau istri kita nggak merawat kita, ya Pak? Nggak merawat anak-anak kita. Kebayang nggak para suami kalau istrinya ngambek? Ngambeknya jangankan 2 minggu, 3 hari itu pusing langsung, ya kan? Ya. Jadi kita bersyukur bahwa Indonesia ini memiliki para ibu-ibu, para mama yang sangat mencintai bangsanya, khususnya untuk kaum muslim ya, para wanita muslim yang juga sangat mencintai untuk mempraktekkan, mengamalkan ilmu-ilmunya melalui pengajian-pengajian ini, ya kan? Ya, ini sebuah kesyukuran karena jamaah ya, atau komunitas yang di dalamnya ada pengajian, di dalamnya dilantunkan ayat-ayat Allah, di dalamnya diingatkan untuk selalu bersyukur, itu insya Allah menjadi berkah. Dan suatu bangsa, suatu negara, suatu daerah, suatu komunitas, kalau masih ada jamaah-jamaah yang istiqomah menjalankan itu, insya Allah akan selalu diberkahi oleh Allah. Meskipun ada gempa-gempa sedikit lah di Cianjur ya, di Tasik ya, tapi itu tidak menghilangkan keberkahan Allah kepada kita. Dan ini sebuah kesyukuran ibu-ibu sekalian. Fenomena ini jarang ditemui di negara lain, bahkan di Timur Tengah sekalipun, ibu-ibu, bahkan di Arab Saudi sekalipun jarang ada halaqah-halaqah pengajian banyak seperti ini. Seandainya pun ada, mungkin sifatnya hanya setahun 2 kali. Kalau ini ibu-ibu berapa kali pengajian? Seminggu 2 kali. Rajin amat ya. Seminggu 2 kali Pak, hampir kayak minum obat ya kan? Obat, bayangin kan? Gak usah izin, yang penting ada snack jalan ya Pak ya kan? Ada aku aja jalan ya kan? Oh itu kesyukuran ibu ya. Kalau kita ke negara lain itu susah bikin kegiatan kayak begini, ini susahnya minta ampun. Rumahnya di apartemen, ya. Kalau kita tinggal Pak Tony, tinggal gitu-gitu doang ya.
Nah ini sebuah kesyukuran buat kita semua ya, bisa terus berkumpul, bisa istiqomah seminggu 2 kali. Nah disitulah kita memohon berkah daripada Allah itu turun semuanya, ya kan? Dikatakan al barokah ma'al jamaah, gitu kan? Keberkahan itu ada di dalam kebersamaan, ya kan? Coba deh kalau kita lagi pusing, lagi puyeng, ya kan? Kita milih sendirian nih, menyelesaikan masalah sendirian. Oh, yang ada itu suntuk, yang ada itu stres. Ya. Saya ini selain jadi berkesempatan jadi seorang ustadz, saya juga seorang psikolog itu. Ya, di antara pekerjaan saya itu mendengarkan curhat orang. Ya, masalah apa aja, mulai dari masalah suami dengan istri, menantu dengan mertua, anak dengan orang tua, ya, pimpinan, itu semua masalah. Dan hampir sebagian besar yang saya amati, ketika seseorang stres itu, lalu seseorang itu mencoba untuk mengatasi masalahnya sendiri, dia makin lama makin stres. Tapi kalau punya teman yang banyak, aduh, kalau ibu-ibu mah kalau pusing sedikit, udahlah, datang ke tetangga, yuk kita ngopi-ngopi yuk, ya kan? Ketawa-ketawa, wah, meskipun masalahnya nggak hilang, tapi lumayan berkurang, ya kan? Kan nggak gampang orang stres bisa ketawa, ya? Nggak gampang orang stres bisa ketawa. Nah ini sekali lagi sebuah kesyukuran. Ya. Ini baru prolog, panjang juga ya, baru prolog ya. Ya sebelumnya salam kenal Ibu, dengan saya Imam Ratrioso. Saya bersahabat baik dengan Pak Tony. Beliau tahu saya sesekali mengisi tausiah, sesekali mengisi khutbah Jumat. Akhirnya Pak Imam coba nih, saya punya majelis taklim di Matraman. Kapan ada waktu, luangkan waktu. Ya udah siapa ya. Akhirnya 2-3 hari kemarin kita katakan, akhirnya saya berkesempatan. Saya profesi saya sebagai psikolog Ibu tadi. Nah, jadi ya saya melakukan asesmen, psikotes gitu ya buat karyawan, buat anak sekolah. Kemudian saya juga aktif di Dewan Masjid Indonesia, Dewan Masjid Indonesia Rating Pondok Kelapa. Kemudian tinggal saya di Pondok Kelapa Ibu. Di Pondok Kelapa, tepatnya di Komplek Bilimun di Kalimalang. Nah, saya juga jadi pengurus bidang dakwah Yayasan Wakaf Baitul Salam di Pondok Kelapa di dulu. Jadi kalau ibu-ibu dulu sering nonton sinetron sinetronnya Deddy Mizwar itu, yang si Zidan, nah, para pencari Tuhan, kemudian ini lorong waktu, nah itu syutingnya di masjid kami di komplek itu. Ya, baik ibu-ibu sekalian, saya mungkin akan berbagi pemahaman tentang surah Al-Asr. Ibu pasti hafal ya surah Al-Asr ya? Kalau orang dulu kan suratnya bukan sebut nama. Wal asri. Nah, kayak Al-Ikhlas kulhu kayak gitu. Kan? Gitu. Enggak apa-apa ya. Al-Asr gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama al-asr, demi waktu, ya, demi masa, demi waktu. Bayangkan Ibu, Allah itu sampai, istilahnya gini ya, Allah itu sampai berendah hati. Allah itu merendahkan dirinya, bersumpah atas nama waktu. Waktu itu ciptaannya lah, ya kan? Jadi ibaratnya orang tua menurunkan statusnya demi anaknya, kan gitu. Ini Allah itu seolah-olah gitu kan, saking ingin memberikan informasi kepada kita ini, Allah menyebut demi waktu, bersumpah demi waktu. Berarti
peringatannya ini besar sekali, peringatannya dahsyat sekali, nggak main-main. Demi waktu, waktu itu adalah ciptaan Allah, gitu kan. Pagi, siang, sore, malam, Januari, Februari, Maret, sekarang jam 11 kurang ya. Demi waktu. Nah, waktu ini apa? Ya waktu perjalanan. Ya. Ibu-ibu nih, kalau saya tanya nih, kalau mohon maaf kayaknya wajah-wajahnya kan agak-agak senior gitu ya. Usia-usia 40, 50 gitu kan. Kan enakan senior Bu saya daripada saya bilang sepuh kan. Enakan senior ya. Ibu, mungkin kita semua ada kretek nih dalam hati. Ya. Ada sedikit lah yang namanya itu penyesalan. Aduh dulu, kenapa waktu aku lajang, kenapa kamu nggak pilih suami yang lain? Bisa aja gitu kan. Aduh, waktu aku lajang, kenapa aku nggak nabung misalnya? Kenapa aku nggak menghaji lebih awal, misalnya gitu kan? Ada nggak Bu kita ada rasa penyesalan dalam hati Bu ya? Ada, pasti ada. Manusiawi, wajar. Kalau orang menyesal itu, kalau orang merasa menyesal, berarti dia orang baik. Karena orang baik itu justru sensitif kan, peka gitu. Oh, merasa berbuat salah, itu berarti orang baik. Kalau orang tidak pernah menyesal, berarti dia bukan orang baik, karena dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nggak menyesal. Karena tidak menyesal, maka kesalahan yang dilakukan tidak pernah berhenti. Kalau orang menyesal, aduh aku menyesal dulu begini. Nah kembali tadi, ya kan? Kalau kita bisa mengulang waktu, seandainya ada mesin waktu, kita rasanya ingin kembali lagi ke masa-masa lalu, ke masa-masa muda kita. Betul nggak? Bahkan orang yang mati di dalam kubur itu, kalau kita bisa bertanya, apa sih cita-cita mereka? Apa Bu? Kalau kita bisa ngomong sama mayat Bu. Tom, misalnya gitu ya. Ketemu Tom gitu ya, anak kecil tapi udah anak muda lah gitu. Atau teman kita lah, satu angkatan misalnya. Kak, kamu kalau bisa kembali ke dunia ini hidup, apa cita-cita mereka? Nah, tahu nggak Ibu apa tuh ayatnya? Ya. Orang-orang mati itu cita-citanya cuma satu, bisa hidup lagi dan hidupnya digunakan untuk bersedekah. Fa'atasodaq, maka akan bersedekah, ya beramal. Itu orang yang mati di dalam kubur. Kita pun begitu. Nah itulah waktu Ibu. Itulah kejamnya waktu. Maka ada orang bilang, uang bisa dicari, kesehatan bisa diupayakan, sakit bisa diupayakan untuk sehat. Tapi kalau waktu nggak bisa dicari lagi. Mau dicari di kemana? Mau dibeli di mana? Mau ditukar di mana waktu? Nggak bisa. Ya udah lewat. Ayo ambil. Ini ada orang yang melamar. Terima lamar itu, cari yang lain. Udah digodol. Cowok lain digodol. Waktunya udah lewat. Ya. Itulah pentingnya kejamnya waktu. Allah memperingatkan. Wal asri, demi waktu. Dahsyatnya waktu. Nah banyak orang-orang yang kemudian abai. Masih ada nanti. Masih ada esok. Masih ada tabungan. Tiba-tiba resesi, tiba-tiba dipecat, tiba-tiba ayo pergi haji. Nanti aja kita jangan haji lah, ya ke Hongkong dulu lah, ya kan? Atau ke Singapura dulu, ya kan?
atau ke Pattaya dulu, sayang ya kan. Nggak enak nanti kalau haji kita maksiat lagi nggak enak. Nggak taunya sakit, nggak bisa pergi haji, tertunda misalnya. Nah itu waktu, pentingnya kita menghargai waktu. Nah, ayat selanjutnya, wal asri innal insana lafi khusrin. Allah berkata sesungguhnya seluruh manusia itu dalam keadaan yang merugi. Ada berapa Bu jumlah penduduk di muka bumi ini sekarang? Ibu pernah itu nggak Bu? Kata Pak Tony boro-boro pagi itu ke RW aja bingung. Jumlah penduduk di muka bumi ini menurut ya lembaga gitu ya itu 7 miliar. 7 miliar itu 250 jutanya ada di Indonesia. Ya. 2 miliarnya ada di Cina. Sekian ratus juta ada di India, Amerika dan seterusnya. Nah, seluruh manusia ini tidak peduli muslim, non muslim, tidak peduli apa sukunya, itu semuanya dalam keadaan yang merugi. Merugi berarti gimana Bu? Merugi Bu? Ibu mau nggak rugi Bu? Enggak. Masa mau rugi? Dagang, orang dagang maunya apa sih? Untung. Masa maunya rugi? Ya kan? Maunya untung. Nah hidup ini juga harusnya untung, jangan merugi. Nah Allah mengingatkan rugi kamu semuanya, rugi siapapun itu. Nah lalu kalau beritanya rugi kita maunya untung, gimana nih caranya? Kan begitu. Gimana caranya supaya tidak merugi? Kan begitu. Kalau dagang kan gimana cara supaya nggak rugi? Berarti dia harus promosi, dia harus survei, dia harus menaikkan harga, dia harus menghitung modal dan seterusnya. Nah, Allah melanjutkan innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati. Nah, sambungannya adalah illa kecuali 7 miliar manusia ini rugi kecuali. Jadi kalau kita dulu belajar matematika lingkaran gitu kan, lingkaran bulat ya kan, kecuali ada irisannya. Illalladzina amanu, yang pertama kecuali orang-orang yang beriman itu siapa? Ya mereka yang percaya kepada Allah. Apalagi percaya kepada yang rukun iman itu Ibu ya, ada berapa rukun iman? Nah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi-nabi, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Dari 6 ini yang kelihatan apa? Secara fisik. Kitab Al-Qur'an. Yang lainnya nggak kelihatan ya. Itu namanya iman. Kalau yang kelihatan nggak perlu iman, ya kan? Kita beriman kepada aqua, nggak perlu ada kelihatan, ya. Kita dinamakan iman karena wilayahnya bukan wilayah panca indera, wilayah hati. Allah nggak bisa kita logikakan dengan sempurna. Karena dia hanya bisa dilihat dengan iman. Itulah orang ateis, orang ini kita bisa bertengkar, ya nggak percaya Tuhan. Beriman kepada malaikat. Ibu udah pernah ketemu malaikat belum? Sama sih kan betul. Serem Bu ya, padahal iya ya. Padahal katanya asik juga tuh ketemu malaikat kan. Padahal malaikat itu katanya jumlahnya lebih banyak daripada pasir-pasir, betul nggak? Lebih banyak pada bintang-bintang di langit itu jumlah malaikat itu. Padahal satu malaikat itu kayak malaikat Jibril itu kalau penampakan aslinya itu sayapnya itu bisa menutupi langit. Kebayang kalau kita bisa melihat arah malaikat bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Itu kan zikirnya para malaikat kan. Subhanallah. Untung kita nggak bisa ngelihat.
Kalau kita bisa melihat, nggak mau keluar rumah, lihatin aja, ya. Karena saking takjubnya, ya, malaikat, ya kan, pembagiannya, ya, Israel, Israfil, Raqib, Atid. Kalau itu kan istilahnya jabatannya, ya kan. Tapi jumlahnya banyak. Iman itu. Makanya orang ateis atau non muslim nggak percaya malaikat, nggak kelihatan, dia hanya percaya yang kelihatan aja, tampak aja. Orang komunis apa lagi nggak percaya. Beriman kepada kitab udah kelihatan, kepada hari kiamat, betul nggak? Orang non muslim yang non agama nggak percaya dia kehidupan akhirat, itu nggak percaya. Orang ateis itu nggak percaya. Jadi hidup itu ya hari ini, mati selesai. Nah itu ada. Kemarin saya bincang-bincang dengan teman-teman yang sempat mengalami hidup di Finlandia. Nah Finlandia itu konon katanya salah satu kota yang berbahagia. Tapi penduduknya ateis. Mereka tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah. Tapi orangnya baik-baik. Mereka hanya yakin ya hidup ini harus berbuat baik. Percaya hari kiamat, percaya ada kehidupan setelah kematian. Ya. Percaya bahwa hidup kita ini di alam dunia ini kan hanya fase kehidupan ketiga. Ya, kita mengalami berapa fase tuh kehidupan tuh? Ada berapa? Yang pertama apa? Kita pernah hidup di mana nih? Alam ruh. Nah, alam ruh semuanya dikumpulkan. Ya, di sana kita bersumpah. Alastu birabbikum, dengan Allah bertanya, apakah aku Tuhanmu? Qalu bala, kami bersaksi ya Allah. Itu semuanya tuh di alam ruh. Yang kedua, ibu yang ngalamin nih, alam rahim, alam kandungan. Ketika bulan ketiga janin sudah berbentuk ditiupkan roh, alam rahim. Alam ketiga sekarang dunia. Maka setiap bayi itu kalau lahir nangis. Ya Bu ya, kalau nggak nangis yang bingung emaknya sama dokternya sama bidannya. Oh nggak nangis ini normal apa enggak ya kan? Kenapa bayi nangis ya? Karena dia beradaptasi. Tadinya nyaman di rahim ibunya, ya kan? Makan minum nggak repot-repot dari pusar aja ya kan? Tiba-tiba harus beradaptasi. Kalau secara spiritual, bayi itu nangis karena melihat dunia ini kotor, penuh dengan dosa-dosa. Begitu, hanya dia menangis nggak kuat. Ya, kenapa anak-anak kecil itu punya kemampuan melihat kegaiban. Ya, mungkin ibu pernah punya anak-anak yang begitu, ya? Oh itu tuh ada tuyul di atas, ya kan? Ya karena dia masih suci, masih bersih, ya kan? Anak-anak itu anak-anak TK, coba deh kita anak-anak TK. Ada yang guru TK di sini? Kalau anak-anak TK itu coba deh, guru itu